perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kau yang senantiasa hadir dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun 2023 sampai memasuki tahun yang baru, di tahun 2024 kami merasakan kebaikan Tuhan atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas seluruh penghasilan kami. Dan kami percaya Tuhan, di masa 2024 pun Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Segala roh jahat yang akan mengganggu, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami usirkan dari ruangan kami, dari hati kami, dari pikiran kami, supaya kami clear ada dalam hadirat Tuhan. Kuasai seluruh hidup kami Tuhan, untuk mengerti segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Seberapapun yang ada saudara sekalian, Happy New Year. Ya, selamat tahun baru saudara. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa di hari seperti ini adalah hari di mana kita boleh menikmati anugerah dan segala kebaikan Tuhan. Amin. Nah saudara sekalian, kita harus membuka tahun dengan iman dan percaya. Iman yang seperti apa? Kepercayaan yang seperti apa saudara? Biasanya orang kalau di tahun yang baru itu jalan-jalan. Ada yang bilang, aduh Pak Gem, saya barusan bangun jam 4 tadi, setengah 4, jam 3 saudara. Ada yang bangun jam segitu, ada enggak? Nah kalaupun saudara nggak bisa tidur itu oleh karena ada kembang api itu. Dan kemudian ada semacam tanjidor begitu ya. Jadi kita nggak bisa tidur. Tetapi apapun itu saudara, ada tempat ini adalah sebuah kemenangan. Ada beberapa orang yang masih ada di tempat tidur hari ini. Masih ada di selimut saudara. Tetapi kita ada di tempat ini adalah anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Nah, ada orang mengadakannya dengan makan-makan. Hari ini kita nggak makan karena kemarin kita sudah makan, saudara. Saya sudah mengicipi semuanya, meskipun dikit-dikit, tetapi ya bersyukurlah. Kemudian saya bilang, Bu, tolong ada yang bawa nasi ke rumah. Jangan sampai kebanyakan di gereja ini. Karena kami bukan pemamah biak, saudara. Kami adalah makan yang secukupnya. Apalagi umur 50 tahun mulai menjaga-jaga. Kemudian visitasi ke makam juga ada orang yang, aduh, ya kita ke Opung yuk. Kita kangen sama beliau ini. Kita datang ke makam, kemudian kita bilang, Bung, ini cucumu udah datang, ini keponakanmu sudah datang, ini adik kamu sudah datang, begitu ya saudara. Kemudian kita bilang tentang sesuatu di makam itu. Untungnya yang di dalam gak jawab saudara. Kalau dia jawab kita kabur saudara. Oh iya silahkan saja. Wah siapa yang sedang ngomong begitu ya. Kemudian ada juga yang seperti Imlek saja potong rambut. Ada nggak yang potong rambut? Saya belum potong saudara. Ya, buang sial katanya begitu ya. Tetapi kita ada dalam hadirat Tuhan. Pembacaan kita ada dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Lanjut. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling
dan orang banyak ribut. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, ada beberapa pelajaran yang saya akan sampaikan pada hari ini. Tolong disimak saudara, tidak berperkara dengan hal yang lain. Yang pertama adalah seorang kepala rumah ibadat pun tetap membutuhkan Yesus sang penyembuh. Apapun jabatan sosial kita saudara, apapun kepunyaan kita di rumah kita, bahwa setiap kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa kita? Kita adalah ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta. Kita tidak sanggup untuk melebihi sang penjunan. Kita tidak akan sanggup melebihi sang pencipta. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan yang ciptakan semuanya. Seperti kepala rumah ibadat ini pun membutuhkan Yesus di saat anaknya mati, sakit saudara. Nah, secara kenyataan memang mati saudara. Tetapi secara kebenaran itu tidur, bilangnya begitu saudara. Jadi ada orang bilang, aduh masalahku berat ini. Itu kenyataan saudara. Tetapi sesuai iman kita, perkataan kita, masalahku kecil. Bisa saudara? Nah, kita bisa bilang seperti itu. Yang kedua, seorang kepala rumah ibadat pun membutuhkan menyembah kepada Yesus. Seluruh dunia sedang mencari siapa yang harus disembah. Menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah ombak, menyembah angin, menyembah matahari, dan lain sebagainya saudara. Tetapi kita orang yang di dalam dunia ini yang sudah menyadari bahwa kita membutuhkan orang yang disembah, maksud saya adalah sesuatu yang disembah, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sedang lakukan itu untuk menyembah kepada Yesus. Yang ketiga, seorang kepala rumah ibadat pun membutuhkan iman kepada apa yang Yesus dapat lakukan. Lihat perkataan ini, anakku perempuan itu baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kita membutuhkan iman yang tidak terlalu muluk-muluk saudara. Saya punya sakit, saya percaya ketika didoakan oleh seorang pendeta, ketika saya sendiri mendoakan untuk sakit penyakit saya pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, seberapa banyak orang memiliki iman yang sederhana seperti ini? Asal saja, itu perempuan. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kita lihat di sini bahwa datang, kemudian letakkan tangan di atasnya, penumpangan tangan. Jadi secara karismatik penumpangan tangan itu adalah alkitabiah, saudara. Kita tumpang tangan kepada anak, kepada yang sakit, kepada tubuh kita yang sakit. Itu alkitabiah. Saya tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan akan sembuh. Terjadi seperti itu. Kita melihat di sini bahwa seorang kepala rumah ibadat pun membutuhkan iman yang kuat. Kita orang-orang Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Saudara tidak sedang mengikut Pendeta Yohanes Sigit Pawarto, tetapi saudara sedang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Makanya disebut Kristen, saudara. Bukan Kriskit, tapi Kristen, saudara. Karena Kristen itu tadinya olokan, saudara. Siapa itu yang kumpul-kumpul itu? Oh, itu pengikut Kristus. Oh, kita sebut Kristen saja. Nah, begitu, saudara. Tetapi kesininya, Kristen itu sebuah label yang menguntungkan buat kita, yang memuliakan setiap kita. Karena pada akhirnya semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berlutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia ini. Biarkan dunia hari ini mengolok-olok, tetapi nantinya akan terbukti bahwa Yesus memang betul-betul Juru Selamat bagi dunia ini. Amin. Yesus dan murid-murid rela mengikuti kepala rumah ibadat demi sebuah pelayanan.
Hati yang rela adalah hati yang perlu ditumbuhkan di hati para pelayan Tuhan. Saya percaya para pelayan Tuhan tidak sekedar label, tetapi membutuhkan sebuah yang harus dibayar harganya. Dia harus doa. Apakah para pelayan Tuhan berdoa di rumah? Bapak Ibu bisa melihat apakah betul para pelayan itu mengikuti renungan yang di-share oleh gembala di grup sosial kita. Apakah betul ketika dia makan bakso, para pelayan kita mendoakannya? Atau ketika dia sedang melakukan apapun, dia mendoakannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan mungkin kalau kita survei akan menjadi jarang, saudara. Dan banyak kali kita lihat ketika ada di dalam ruang ibadah pun kesungguhannya bisa terlihat di situ. Tetapi para pelayan Tuhan adalah bukan yang seperti itu. Tetapi pelayan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki harga, memiliki satu ukuran yang dia bukan jemaat, tetapi dia adalah seorang pelayan. Elizabeth bisa ditampilkan itu di situ ya. Jadi untuk sebuah pelayanan harus memiliki hati yang rela, saudara. Kerelaanmu untuk datang ke tempat ini apakah sekedar jadwal saja? Mungkin bisa kita pertaruhkanlah. Seandainya saya tidak dijadwal, mungkin hari ini saya tidak sampai di gereja. Karena saya dijadwal, makanya saya ada di tempat ini. Makanya sekali waktu pelayan Tuhan itu jangan dijadwal. Supaya kita melihat kesetiaan dia. Dia nggak dijadwal, tetapi dia hadir kok. Siap? Wah, mikir dulu Pak. Selama ini saya melayani terus ini. Waktu nggak terjadwal mungkin tidak, saudara. Ada opsi lain yang bisa dikembangkan di situ. Sambil OTW pun mujizat dilakukan kepada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Nah saudara, ibadah bukanlah sambilan. Tetapi di dalam ibadah itu sambil dia mendoakan sesuatu, maka penyakitnya bisa sembuh. Sambil dia mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bicara spesifik dalam hatinya. Dan ketika dalam sedang keadaan pujian, penyembahan, ketika dia angkat tangan yang sakit itu, maka tangannya bisa sembuh. Ketika dia lompat-lompat, maka kakinya bisa sembuh. Ketika dia mulai menjamah perutnya yang agak mules-mules begitu, asam lambung dan sebagainya, maka Tuhan akan sembuhkan di situ. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi sambil OTW pun mujizat bisa dilakukan. Ketika utamanya adalah bukan perempuan ini. Jadi konteksnya agak berbeda, saudara. Ketika Yesus sambil berjalan, ternyata ada seorang perempuan. Ibu-ibu, kalau dapat mens, itu berapa hari mulesnya? Yang normal 1 hari. Tapi ada 2 hari, 3 hari. Ini 12 tahun. 12 tahun itu setiap itu keluar. Jadi nggak bulanan. Setiap hari itu keluar. Zaman dulu nggak ada yang namanya softtek. Zaman dulu pakai apa ibu-ibu? Kain, handuk. Iya kan? Begitu sulitnya pada masa itu. Kalau zaman sekarang softtek, saya melihat segini itu isinya bisa 10, bisa 12. Dan bisa itu dibawa aja kemana saja. Dan waktu itu begitu sulitnya selama 12 tahun loh. Jadi dengan sebuah penderitaan yang begitu luar biasa, disitulah tumbuh iman yang mantap. Pokoknya nggak usah dah ketemu sama bodinya Tuhan Yesus. Saya memegang jubah-jubahnya saja, saya pasti sembuh. Karena begitu sulitnya mencari Yesus. Begitu sulitnya mendapatkan seorang tabib penyembuh seperti dia ini. Nah kita saudara zaman sekarang mudah loh. Pak Gem, saya lagi sakit, tolong doakan ya. Dari pastori saja supaya saya sembuh. Pak Gem, saya lagi ada di bandara nih. Perut saya mules. Jadi
pesawat belum terbang, itu saya sudah hampir 10 kali ke belakang terus. Aduh Pak Gem, tolong doakan saya, karena saya sedang ada di bus umum. Jadi setiap kali berapa kilo saya mesti ke kamar mandi. Makanya saya nggak berani naik bus umum. Yang paling berani KRL, itu ada toiletnya. Kemudian kalaupun bus, mesti cari yang ada toiletnya. Kalau tidak, siapkan plastik. Kalau tidak, siapkan botol aqua yang panjang, saudara. Nah, itulah yang terjadi atas hidup kita. Jadi, saya bisa membayangkan 12 tahun loh. 12 tahun itu 12 kali 12 bulan. Berapa, saudara? Hitung, coba siapa ahli matematika? Berapa? 144 bulan. 144 bulan, saudara. Bagaimana bodi keadaan perempuan yang sedang pendarahan selama 144 bulan. Itu begitu sebuah kerinduan yang mendalam sekali sehingga membuat dia itu berbicara, asalku jamah saja jumpa saja, aku akan sembuh. Itu luar biasa. Asal saja Pak Gembala mendoakan saya pasti sembuh. Asal saja Pak Gembala mendoakan dapur saya yang berantakan seperti itu, pasti semuanya terpenuhi dengan baik. Asal saja Pak Gembala, Pak Pendeta datang ke ruko saya, mendoakan dari ujung ke ujung, dari lantai ke lantai, maka berkat Tuhan akan ada di ruko saya. Adakah iman sesimpel itu, saudara? Iman bahkan sebesar biji sesawi, saudara. Biji sesawi itu kecil sekali. Itu bisa menghasilkan pohon yang begitu gede, begitu luar biasa. Bahkan burung-burung pun bisa bersarang di situ. Dan kita membutuhkan iman yang simpel, tetapi muatannya sangat luar biasa. Kemurniannya itu lebih daripada emas 24 karat. Amin. Nah, adakah iman di bumi ini, saudara? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di S56? Masih ada, saudara. Kita bicara tentang orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak bangun pagi tadi pagi, kita sudah membutuhkan iman. Aduh, Tuhan itu encok, kumat, pegelinu, kumat, migrain mulai kumat. Waduh, kenapa enggak hujan ya? Kalau seandainya hujan, waduh ini kehendak Tuhan saya supaya ada di rumah saja. Tetapi buat orang-orang yang mencari nafkah untuk istrinya, untuk keluarganya, saya angkat jempol. Dahulukan itu demi keluarga yang dicintai. Puji Tuhan. Untuk tetap memiliki iman yang teguh membutuhkan keteguhan hati, saudara. Jadi iman yang teguh itu harus diuji, saudara. Saya beriman tanpa tantangan itu bukan iman yang sejati. Saya beriman bahwa saya akan sembuh. Tetapi harus melewati orang-orang yang begitu banyak. Harus melewati orang-orang yang begitu berkumpul, berjubel di situ. Melihat sosok Yesus yang seperti apa. Permisia. Sambil begitu saudara sini meleleh. Dan itu tidak mudah, saudara. Sampai dia pokoknya enggak ketemu, enggak apa-apa deh. Pokoknya saya ketemu jubahnya Yesus, saya pegang, saya pasti sembuh. Dan luar biasanya, saudara, ketika jubah itu terpegang, maka memang ada sesuatu yang keluar dari tubuh Yesus. Jadi mujizat itu harus dirasa. Baik itu kepada orangnya maupun kepada sumbernya. Saudara ketika mendoakan orang, apakah ada yang keluar dari diri saudara? Yang namanya roh kesembuhan, yang namanya roh berkat, yang namanya roh perlindungan harus keluar dan harus terasa, saudara.
ketika kita mendoakan sesuatu itu harus ada yang impact-nya. Makanya ketika orang berdoa, itu kadang-kadang nggak bisa dihambat di sini. Ya, kalau sudah berdoa keras, kencang, nggak bisa lagi. Entah itu di rumah sakit, mau di rumah makan, entah itu di rumah duka, atau di rumah pesta, itu tetap saudara melengking. Dan suatu saat Ibu Sinta pernah ngobrol sama saya. Wah Pak Gem, saya pernah ikut tim itu dulu rumah sakit Harapan sana. Jadi waktu saya doa itu saya lupa itu di rumah sakit, saudara. Jadi orang itu ibu siapa itu? Ya. Nah waktu Natal di Mawar Saron waktu itu juga, wah ini kayaknya orang beda ini, bukan orang GBI gitu ya. Waktu doa apa itu ya? Ya waktu itu ya. Saya bilang oh iya benar, dia orang dari sono begitu. Oh iya, karakter mereka seperti itu. Jadi saudara, adakah yang menghambat di dalam hidup kita? Waktu kita melakukan pekerjaan Allah, tidak ada yang bisa menghambat itu. Tidak ada yang bisa menghambat, yang membuat kita harus melengking, membuat kita harus berteriak untuk melakukan doa kita. Dan itu alami dan normali, saudara. Dan saya rasa di sini luar biasa ketika jubah Yesus kejamah, kepegang. Padahal kan cukup banyak yang nyenggol jubah Yesus, cukup banyak loh. Murid-muridnya iya. Kemudian pengikut-pengikutnya iya. Yang berjubel di satu daerah itu semuanya pernah mengenai yang namanya jubah Yesus. Tetapi beda ini. Jadi yang satu ini beda, kayak ada yang keluar gitu loh. Kayak ada yang disedot. Jadi kayak vacuum cleaner gitu loh. Waktu dijamah kok ada yang keluar gitu loh. Wah, akhirnya Yesus juga bertanya, siapa yang memegang saya? Waduh, murid-murid bilang, wah ini kan banyak orang. Ya kita nggak tahu lah siapa itu yang pegang. Kemudian karena Yesus bilang begitu, maka perempuan juga jadi takut, saudara. Saya ngaku bisa bahaya. Tetapi nggak ngaku, ini Yesus terus bertanya, siapa yang tadi pegang aku? Yang pegang jubahku begitu. Karena ada yang keluar dari diriku. Akhirnya si perempuan itu bilang, Tuhan, aku yang pegang. Akhirnya Tuhan bilang apa? Imanmu yang menyembuhkan, bahkan menyelamatkan engkau. Nah saudara, iman pun bisa menyelamatkan dari rasa malu berkepanjangan. Seandainya di hari 12 tahun itu perempuan ini tidak ketemu Yesus, kita nggak bisa menjamin apakah itu diteruskan seumur hidup dia untuk terus pendarahan. Dan saya pikir orang yang pendarahan itu akan menjadi kurus, akan semuanya energi terhilang dari situ, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan hidup daripada perempuan ini. Fakta menunjukkan kenyataan, tapi Alkitab atau perkataan Yesus menunjukkan sebuah kebenaran. Kenyataannya memang mati, saudara. Ini sudah konteks lain. Di anak kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat bisa disebut imam, saudara. Imam pun membutuhkan namanya mujizat untuk anaknya bisa sembuh, saudara. Kenyataannya memang mati. Ketika ada para peniup itu adalah mengisyaratkan bahwa ini sudah harus dipestakan dan kemudian diberangkatkan. Makanya secara rohani Yesus marah melihat seperti itu. Hei, kamu pulang-pulang saja lah. Karena anak ini bukan mati tetapi tidur. Orang tertawa. Ini orang dari mana? Sosok yang gak kita kenal. Sudah kenyataan mati, dia bilang tidur. Waduh, kalau nanti orang tidur dibilang apa lagi dia? Jadi saudara, disitulah pertentangan yang luar biasa. Akhirnya Yesus perlu mengusir orang-orang yang tidak memiliki iman.
Adakah kita memiliki iman? Ayo terus satu tim sama kita. Adakah orang-orang pendoa yang memiliki iman yang satu, yang sama semuanya? Kita imani tentang pekerjaan Tuhan di GBS 56. Bahwa tahun depan kita harus merancangkan sesuatu yang baik. Kita sudah umpel-umpelan. Kita sudah penuh di sini. Kita nggak cuma mendoakan bagi jiwa-jiwa, bagi yang kosong-kosong, yang terhilang kita cari, saudara. Tetapi yang masih ada nih di rumah, udah ketahuan nggak kemana-mana. Dari mana Bapak Gembala tahu? Dari informasi, dari medsos yang ada. Orang-orang seperti ini kita anggap tidak berguna bagi kita. Kita mencari yang baru, tetapi yang lama kita tidak pelihara. Jadi yang paling penting dalam 2024 adalah memelihara yang sudah ada. Kenapa kemarin itu dibentuk wilayah-wilayah kan untuk ini, saudara? Saudara sadar nggak itu? Kita bentuk wilayah tuh untuk ini, saudara. Jadi ada wilayah Oma, Elizabeth, ada wilayahnya yang lain-lain lagi, yang mulai tidak tercovering. Jadi ada orang-orang yang saya butuhkan untuk untuk ngambil yang seperti itu. Supaya apa dalam kejemaatan ini, saudara? Kita itu susah untuk beriklan. Kita melewati berbagai jenis tempat ibadah, berbagai lahan parkir yang ada. Dan setiap kali kita event, kita mesti membutuhkan parkiran. Saya kemarin parkir di situ cuma berapa jam sudah 16.000, saudara. Padahal itu saya keluarkan dan saya jemput lagi, saya ambil lagi itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, saudara. Nah kalau sampai overload, itu sampai berapa? Kita akan berpikir ulang untuk itu, saudara. Makanya luar biasa orang tua kita itu. Jadi sudah membuatkan lahan parkiran di tempat ini. Kita akan berpikir lagi bagaimana memperluas tempat ibadah kita. Ke sebelah atau ke depan. Di sana itu depan atau belakang? Anggap aja depan, saudara. Kalau belakang kita ini musola, saudara. Ini tempat imam tuh di sini. Sini pendeta, situ imam. Luar biasa. Di sini hadirat Tuhan luar biasa. Ya. Si Om bilang, Pak Sigit, kita mau jual loh. Jual ke Hermina susah banget. Si Om pengen jual tanahnya saja. Plus bangunannya. Hermina pengen beli tanahnya saja. Itu sampai Tuhan datang gak nyimpul-nyimpul, saudara. Nah kalau kita bisa berperkara di ketiga, kita bisa ambil tanah dan juga gedungnya. Yang sempat Bu Herma juga bilang, waduh Pak Gem, kalau depan ini menjadi milik kita, itu sekolah minggu bisa pakai jembatan ke sono. Aduh Bu, itu sudah kami pikirkan Bu. Cuma itu harganya memang masih mahal. Hampir 2-an lah. Ya. Hampir 2, hampir ya. Hitung aja lah 2, 3 sampai ke 5 lah begitu. Saudaraku, banyak orang teman-teman saya itu yang menyewa 7 juta itu per bulan. 9 juta. Ada yang lebih besar dari itu. Itu rupanya ruko, saudara. Bagaimana kalau misalnya ada gereja, misalnya Gereja Betel Indonesia ada di sebuah mall, ada di sport club, waduh itu biayanya luar biasa. Itu biaya kita setahun sekali untuk mengadakan Natal, 20 juta, saudara, 25 juta. Betul nggak? Makanya nanti kita rekap lagi, karena di Praremaja itu ada beberapa barang sisa daripada Natal sekolah minggu.
Natal setelah minggu luar biasa kemarin itu, kecil-kecil tapi buahnya itu hadiahnya. Belum di sini, belum yang di luar. Makanya budget kalian tuh harus direview ulang. Ya, masih ada di pra-remaja itu. Ya kadang-kadang Jason ngambil 1, 2. Kamu bilang deh ya sama Bu Hermawati supaya dihitung nanti. Kamu ambil apa aja. Saudara, luar biasa. Membutuhkan iman yang kita berpikirnya 10, 20, 30 tahun lagi, saudara. Saya sedang mikirin juga, saya kan nggak awet. Dalam artian sampai 100 tahun ke atas. Saya sudah 52 nanti. 53, 54, 55, 56, 57, 60, 70, 80 kata Alkitab. Itu sudah kesengsaraan adanya. Wah, anak-anakku musik, kabeh. Nggak ada yang ngikutin saya. Nah, saudara sekalian, kita membutuhkan iman yang sederhana. Tetapi memang betul-betul bisa menjangkau langit. Amin. Nah, kita bicara, sebenarnya kita itu nggak yang miskin amat sebenarnya. Semuanya ada rumah kok. Karena rumah itu adalah primer ya, utama. Ada kok. Kendaraan juga ada. Usaha meskipun serabutan ada. Kami yang gak ada rumah. Siapa yang mikirin saya? Betul gak? Jadi saya mikirin ke depannya bagaimana ya? Kalau misalnya samping ini kemudian Iren Jepri punya pikiran yang lain. Waduh saudara. Saya mesti berpikir ke atas kan. Bahwa ini adalah parkiran. Ayo. Udah pusing 7 keliling itu. Berarti ibadah di atas. Berarti membutuhkan lift. Atau membutuhkan kerean. Bu Christine dikerek ke atas. Siapa yang kuat ngerek Bu Christine? Pertama awal kita sudah ngobrol sama Pak Ferry waktu itu. Pak Ferry, kalau misalnya kita buat lift, biayanya berapa? Waduh saudaraku sekalian. Belum sampai lift saudara. Kemarin saja jepret. Iya kan? Nambah TV. Nanti coba kita ya reckon lah. Di tahun ini kita akan naikkan lagi. Nggak tahu itu Maret atau Agustus. Kita ambil yang gratisan. Ya puji Tuhan, sehingga kita bisa leluasa lah untuk ibadah tanpa gangguan listrik yang mati, saudara. Nah, perlu mengusir orang-orang yang tidak memiliki iman supaya perjalanan pekerjaan Tuhan itu tetap terjadi luar biasa. Pegangan tangan kepada jubah Yesus mengandung kuasa yang menyembuhkan. Itu luar biasa. Apa tadi yang keluar? Kok ada sesuatu yang keluar dari diri saya? Saya nggak tahu orang-orang, para nabi-nabi yang mendoakan orang kemudian disembuhkan. Apakah ada yang keluar dari dirinya? Ataukah itu sekedar sebuah drama saja? Nanti waktu saya doakan kamu begini ya. Tetapi saya melihat saudara ketika ada di ubin seperti ini, ketika tidak ada orang yang ada di belakangnya, ketika orang itu didoakan, kemudian menggelepar, itu jarang yang kena di sini. Ada beberapa ada yang karena kebentur di sini, kan nggak mungkin saya pakai helm, kemudian khotbah di sini, enggak kan? WL nggak mungkin kan, pakai helm kemudian memimpin, atau di sini dikasih apa? Nggak mungkin. Itu tak terduga. Nah kita bertanya kepada mereka, apakah ada yang keluar dari diri mereka ketika ada kuasa kesembuhan? Nah saudara, kita akan mendoakan anak. Apakah ada yang keluar dari diri kita? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Melalui kabar kesembuhan, Injil tersebar ke seluruh daerah itu. Ketika ada mujizat Tuhan, itulah tanda saya harus bersaksi tentang sesuatu.
Selama ini saudara bersaksi tentang apa? Tentang kejadian 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kejadian yang kemarin masih bisa. Tetapi yang lalu-lalu kita ungkit lagi, saudara. Karena memang umur, saudara. Karena semakin menua, jadi membuat kita mikir yang mulia kita adalah di masa-masa produktif. Masa 30, 40, sampai 50 tahun. Kita bicara tentang itu. Kemudian anak-anak cucu kita bilang, aduh mama katrok. Aduh si opa mah ceritanya itu melulu. Tetapi ada orang yang cukup menyenangkan, yaudah kita dengerin aja. Setiap dia minta iya, kita iyain aja. Oke. Nah setelah itu nanti kan ganti lagi. Jadi berbagai macam lah yang kita harus tangani di dunia ini, saudara. Nah sebagai penutup pada saat siang hari ini, siapa merasa sudah mantap kerohaniannya dibanding dengan yang lainnya? Kita kadang-kadang merasa bahwa saya sudah rohani. Saya sudah ada di Gunung Sinai. Dan kita tidak peduli yang di bawah. Kadang-kadang saya sudah memiliki jam doa yang luar biasa. Kemarin orang tua minta supaya ada 2-3 hari sebuah gerakan doa. Kita ada suatu tempat, kita bareng-bareng di situ. Saya bayangin siapa yang bisa ya. Yang ini kerja serabutan, yang ini punya warung, yang ini punya toko, yang ini kerja di kantor. Waduh, selain hari libur, selain full timer kayaknya susah diadepinnya, saudara. Tetapi itulah kerinduan orang tua. Mungkin si orang tua kami itu berpikir, saya bisa kok sama istri. Jadi agak salah membayangkan bahwa kita itu adalah untuk bisa sampai di sini setengah hari aja. Itu luar biasa. Makanya ada orang yang komit, Pak, pokoknya kalau saya udah ada di S56, itu sampai malam oke lah. Ya. Oke, saya siap untuk melakukan itu. Tetapi kan cuma berapa keluarga yang memiliki sebuah konteks seperti ini. Keimanan yang begitu mantap, yang luar biasa. Dari segi waktu, saudara. Makanya sampai saya yang kayak ngantuk-ngantuk, saya temenin mereka. Ayo makan apa? Ayo kita ke depan, di situ ada. Wah kurang jauh Pak. Maunya kemana? Ciater Pak. Waduh kejauhan. Iya kan? Yang dicari apa di sana? Ikan bakar. Yo Pak kita ke itu Pak, ke Sumedang Pak. Cari apa? Tahu. Wah. Yo kita ke Lembang dah. Cari apa? Tahu susu. Di Depok juga ada kan? Tapi kan tentengannya beda Pak. Ya udah cari plastik aja dari Lembang. Nanti belinya di sini gitu ya. Terus kemudian saya kemarin bertanya, apa sih bedanya Muara Karang sama Jatinegara tentang ikan? Ya saya kan bilang begitu ya. Aduh bedanya apa ya? Bedanya jauh sama dekat. Oh iya itu udah tahu. Tetapi dalam hal materi ikannya lebih seger Muara Karang. Kalau Jatinegaranya itu disamakan materinya, udah nggak hidup ya. Ya cari yang hidup lah Bu. Yang dipegang, nah gitu ya. Kita kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Ayo kita kepik yuk. Kepik 2. Oh lagi viral. Kemarin kita ke Sawangan situ, istriku ketemu sama Rifka ya. Terus ketemu lagi sama Suraji, teman saya. Saya nggak ketemu siapa-siapa, orang masuk nggak bisa. Masuk ketika pengamannya lagi kemana, saya masuk. Nah sampai di situ, jangan di bahu jalan, jangan di bahu jalan. Aduh diusir-usir, nungguin istriku. Aduh saya ada di sini, dia larinya ke sono, nggak ketemu lagi. Waduh, akhirnya ya sudahlah, akhirnya ketemu dan kemudian kita tuker, ya. Karena kami bertiga, Yafet relakan naik motor gitu ya. Jadi akhirnya kami bisa pulang dengan selamat, ya. Padahal mau nunggu itu si Anmes masih ada katanya kan. Tetapi aduh ini sudah terlalu malam. Tadi macet banget saya bilang begitu ya. Tetapi puji Tuhan waktu kami pulang itu tidak macet. Nah jadi ada
level di dalam diri kita. Saya mah nggak kayak orang-orang kebanyakan. Kami keluarga tidak seperti keluarga kebanyakan. Saya acungi jempol keluarga Pak Sap yang masih bisa bersekutu. Karena anaknya deket-deket ya. Jadi perempuan semua, anak saya laki semuanya. Yang satu ngalong, yang satunya ya udah kalau tidur selain jam sekolah itu sampai jam 10, jam 11 dibangunin susah. Nunggu Yafet pulang jam 2, jam 4, waduh kita udah terlelap, sudah masuk surga saudara. Jadi susah banget untuk bisa bersekutu bersama-sama begitu ya. Nah suatu saat kemarin itu Fet adakan waktulah untuk kita ketemu sama-sama, kita ke Bandung ya. Nah habis itu asam lambung kumat sayanya. Jadi saya diam sepanjang jalan saudara. Sampai di Natal sekolah minggu, sampai di 24-25 saya masih merasa itu. Jadi khotbah saya singkat dan tidak familiar, tidak seperti itu, yaitu karena asam lambung luar biasa. Akhirnya saya hentikan kopi saudara. Dan itu memang sembuh. Nah setelah itu baru dia tanya nih, istriku ini, kamu emang nggak ngopi itu sengaja atau coba-coba atau bagaimana? Ya udah pokoknya nggak selera aja. Pokoknya terakhir itu di Arko waktu Nina kasih seperti itu ya. Jadi Ibu Nina kan nggak enakan orangnya. Saya juga nggak enakan. Saya iyain aja. Akhirnya saya dikit, aduh kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya tinggal, kemudian saya pergi ke depan, kemudian si Nina nanya, Kak ini kopinya nggak enak ya? Kok nggak dihabisin begitu? Oh iya Nin, sorry. Karena nanti balik lagi, saya akan ulangi, saya remedial, saya bilang begitu ya. Nah akhirnya istriku tanya, tadi kenapa? Kok kopinya diterima gitu? Nggak enak nolak saya, karena udah ding udah dibuat kan. Jadi udah diterima saja. Sampai sekarang saya nggak ngopi, dan kemudian terlihat lebih bugar lah seperti itu. Kata istri saya tetapi ya, nggak tahu bohong atau benar. Nah itu yang pertama adalah siapa yang merasa sudah cukup rohaninya. Kata Tuhan bilang apa? Dalam firman-Nya, barang siapa merasa bahwa dirinya sudah kuat, hati-hati jangan sampai jatuh. Siapa yang merasa kuat, ancamannya adalah jangan sampai jatuh. Banyak pendeta yang merasa kuat, akhirnya sekarang namanya nggak ada. Mereka sudah jatuh, nggak tahu kemana. Yang adil adalah alami saudara. Jadi pembangunannya, pondasinya itu alami. Jadi dari bawah ke atas. Jangan langsung bus gitu. Itu bahaya. Banyak orang yang terkenal. Dia habis bertobat, langsung dia bersaksi tentang sebuah pengalaman hidup dia. Terkenal, diundang di mana-mana. Wah Natal kemarin saudara, itu banyak undangan, artis-artis banyak di situ saudara. Tetapi kita nggak usah ngundang artis. Ya, kita ada Pak Sigit di sini. Ada Pak Poniman di sini. Yang kita siap untuk kasih support rohani. Amin. Yang kedua saudara, gunakan setiap kesempatan untuk mendapatkan rahmat ilahi dari sorga. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Saya anggap bahwa dari awal sampai akhir ibadah, sampai kepada doa berkat dinyatakan, selalu ada pesan Tuhan yang disampaikan. Gunakan kesempatan yang ada. Kita bilang sama anak kita, nak kamu tidur berapa jam sih? Kemudian dibandingkan dengan kita ada di gereja, yang cuma 2 jam lebih lah, 3 jam perjalanan. Habis itu kamu modong lagi di situ. Bisa kan? Kita harus memiliki tantangan, challenge seperti itu. Gunakan kesempatan yang ada. Tadi malam kita berbisik sama istri juga. Apa ya bedanya 2023 sampai ke 2024? Di sana kan meriah ya. Ada kembang api, ada orang mengikuti acara sampai selesai. Paginya seperti apa? Ngantuk-ngantuk saudara. Nah di sini saya lihat nggak banyak yang angop. Tadi awal-awal angop-angop semua tuh. Waduh bahaya ini saya nih ya. Jadi gunakan setiap kesempatan untuk mendapatkan rahmat ilahi. Yang keempat,
Yang ketiga, berpedomanlah kepada firman yang bicara tentang sebuah kebenaran dibanding kepada fakta kenyataan yang ada, saudara. Saya bicara tentang sebuah fakta bahwa kata Jokowi 2023 itu gelap. Tetapi 2023 sudah terlewati. Dan gelapnya itu enggak menguasai. Memang gelapnya waktu itu saya pikir, wah ini kejadian di Rusia sama Ukraina. Yang terjadi perang kayak gitu, waduh ini gawat juga kita. Kemudian mendekat ke sini, ada nyamuk bionik. Kesini lagi COVID, udah naik lagi dengan varian yang terbaru. Atau ini yang disebutkan. Atau hal-hal yang lain yang kita nggak tahu. Tetapi saya percaya bahwa 2024 pun akan terjadi bahwa Yesus adalah terang dunia yang akan menerangi setiap kehidupan kita. Yang keempat, saudara, setiap terjadi peristiwa ilahi, jangan lupa kabarkan kebenaran Injil kepada banyak orang. Nah, kita dalam ibadah kita ada komsel yang kita memberitakan Injil Tuhan. Kita ajak teman-teman kita, Wikomene, di dalam rumah tangga kita kabarkan Injil Tuhan. Kita ada di jalan, kita kabarkan Injil Tuhan. Waktu kita melayani seorang pelanggan, karena kita adalah seorang pedagang, kabarkan Injil Tuhan. Waktu kita sedang berdagang, kabarkan kebaikan Tuhan. Dan kita bisa berkata, Bu, tahu nggak hari ini adalah mujizat Tuhan. Kenapa, Pak? Ya, puji Tuhan. Sampai di ibu saja dagangan saya hampir habis. Biasanya sampai di ujung sana itu nggak habis-habis. Bayam saya makan sendiri, pisang saya makan sendiri. Ada buah yang masih besok bisa dijual, ya saya tunggu saja di situ. Tetapi hari ini luar biasa. Tuhan baik sama saya. Bapak orang Kristen ya. Masnya orang Kristen ya. Ya, saya pengikut Kristus. Yang saya beriman bahwa kapanpun, hari apapun, semua hari adalah harinya Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, ini adalah tahun yang baru. Sebentar lagi saudara bisa kemana-mana. Dan saya juga nggak tahu, belum ada program kemana-mana. Semoga ada yang mengajak saudara. Tetapi saya cukup bergembira, berbahagia bisa memasuki tahun yang baru di 2024. Dan saya berharap nanti suatu saat kita akan ketemu, tim pelayan ketemu sama saya, terus kemudian tim Natal ketemu sama saya, komisi ketemu sama saya, kita akan merembukan 2024, kita harus tangani yang seperti apa. Puji Tuhan, mari saya undang pemain musik segera ke depan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku mengerti semua jalanmu, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ya rencanamu Tuhan, ya rencanamu di dalam hidupku, ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan, ku tak tahu Tuhan.
ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Mari semuanya bangkit berdiri. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari angkat tangan semuanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Sehingga pada saat kami memasuki tahun 2024 memiliki kemantapan, kami boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan selama 2023. Dari Januari sampai Desember, apapun kami olah, apapun kami rencanakan, dan ada 1-2 yang masih belum tercapai. Dan kami tetap mendoakan 2024 supaya semuanya bisa tercapai dengan baik. Kami membutuhkan iman yang mantap. Kami membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memasuki tahun 2024 dengan sukacita yang besar berasal dari surga. Berkati anak-anakmu dengan kesembuhan bagi yang sakit. Berikan berkat-Mu atas mereka. Dapur mereka tetap ngebul, dan biarlah warung mereka, toko mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang mereka bangun, mereka bisa menyelesaikannya tanpa dipermalukan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kami serahkan Tuhan apapun serangan kuasa gelap di tahun baru ini Tuhan, dijauhkan daripada keluarga kami, kecelakaan, pisau operasi, dijauhkan daripada susah untuk memiliki anak, dijauhkan daripada penderitaan hidup, supaya hidup kami tetap sukses di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan mantap. Kami siapkan mental kami yang terkuat untuk menghadapi 2024 dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Sang Immanuel akan tetap menyertai sepanjang perjalanan kami dari awal tahun ini sampai kepada mengakhiri tahun 2024 nantinya Tuhan. Apapun yang terjadi pada tahun 2024, kami serahkan di dalam pengaturan Tuhan. Kami percaya Tuhan baik dari kekal sampai kekal, hari ini, besok, dan seterusnya sampai kami dipanggil Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan atas kami. Berkati Tuhan segala komitmen, segala janji nazar yang kami sudah sempat bicarakan dan ada orang yang mendengarnya, dan kiranya tidak ada satu pun yang menggagalkannya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami di tahun 2023, supaya kami di 2024 boleh mengawali dengan sukacita, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan kami berjalan bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah ini semuanya tersampaikan dengan baik, menjadi berkat dan kekuatan yang baru atas kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Silakan duduk. Kami sekeluarga memohon minta maaf atas segala kesalahan dan juga perkataan perbuatan yang saudara anggap itu tidak layak sebagai seorang pendeta dan gembala. Tetapi ini saya sampaikan dengan tulus, supaya kita mengakhiri tahun 2023 tetap bersyukur, dan kita memasuki tahun 2024 dengan tetap iman kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan.